kita akan berbicara mengenai jenis-jenis gigi. Gigi itu merupakan bagian terkuat dari tubuh kita loh. Nah, sebenarnya gigi pada mulut kita itu bentuknya bermacam-macam, sehingga fungsi dari setiap gigi pun tentunya berbeda. Yuk kita lihat apa saja sih perbedaannya. Pertama adalah gigi seri. Gigi seri merupakan gigi yang pertama kali tumbuh di dalam mulut kita dan terletak di bagian depan mulut. Ketika kita tersenyum, gigi seri adalah gigi yang paling terlihat. Gigi seri berfungsi untuk menggigit makanan. Misalnya, ketika kita menggigit apel, gigi seri lah yang kita gunakan. Pada orang dewasa, terdapat 8 gigi seri, di mana terdapat masing-masing 4 gigi pada rahang atas dan rahang bawah. Kemudian, ada yang dinamakan gigi taring. Gigi taring mempunyai ujung yang runcing dan tajam, sehingga gigi taring digunakan untuk mencabik makanan. Gigi taring terletak tepat di sebelah gigi seri kita. Orang dewasa mempunyai masing-masing 2 gigi taring pada rahang atas dan rahang bawah, di mana terdapat 1 gigi taring di setiap sisinya. Di sebelah gigi taring, terdapat gigi geraham kecil atau premolar. Karena permukaannya yang lebih luas dibandingkan gigi seri dan gigi taring, gigi geraham kecil berperan dalam mengunyah dan memecah ukuran makanan menjadi lebih kecil, agar kita lebih mudah dalam menelan. Tapi, gigi premolar baru akan muncul saat kita berusia 10 tahun dengan menggantikan gigi geraham sulung atau gigi geraham yang pertama kali muncul di dalam mulut kita. Orang dewasa mempunyai 8 gigi premolar. Gigi yang terakhir yaitu gigi geraham atau gigi molar terletak di bagian paling belakang rahang kita. Gigi geraham merupakan gigi yang paling besar dan paling kuat. Seperti gigi geraham kecil, gigi geraham mempunyai fungsi untuk menghancurkan makanan agar mempermudah proses penuanan. Orang dewasa umumnya mempunyai 12 gigi molar jika tidak terdapat gangguan ketika gigi molar yang terakhir akan muncul atau erupsi. Halo semuanya, nama saya Sinta Ayu Dewanti. Saya akan menjelaskan tentang penyakit gigi dan mulut. Tahukah kamu bahwa sekitar 3,5 miliar populasi dunia terkena penyakit gigi dan mulut? Bahkan 3 dari 5 populasi anak di dunia pernah mengalami rasa sakit akibat gigi berlubang. Untuk masalah-masalah penyakit gigi dan mulut yang paling sering dialami adalah sariawan, radang gusi, bau mulut, dan gigi berlubang. Nah, sekarang kalian tahu nggak mengapa gigi bisa berlubang? Jadi, setiap hari makanan yang kita santap banyak mengandung gula dan lemak. Kemudian, ketika kita lupa menggosok gigi, sisa-sisa makanan yang kita santap tadi akan menempel di gigi. Kemudian, akan memicu bakteri yang ada di dalam mulut untuk menghasilkan asam yang nantinya akan mengikis lapisan terluar gigi, kemudian menyebabkan gigi berlubang. Jadi, jangan lupa menggosok gigi ya teman-teman, agar terhindar dari gigi berlubang. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga gigi kita tetap sehat dan terhindar dari penyakit. Yang pertama, menyikat gigi, menggunakan sikat gigi, dan pasta gigi. Yang kedua,
mengurangi konsumsi makanan manis atau makanan dengan kadar gula yang tinggi, seperti permen, coklat, dan kue. Yang ketiga, makan makanan yang menyehatkan gigi, seperti sayur-sayuran, buah-buahan, sumber protein seperti ayam, ikan, dan telur, juga susu dan keju. Sekarang kita cari tahu yuk tentang makanan kariogenik. Makanan kariogenik adalah makanan yang dapat memicu terjadinya karies. Makanan kariogenik mengandung banyak gula, bersifat lengket, yang dapat membuat gigi kita berlubang. Contoh dari makanan kariogenik ada coklat, biskuit, permen, ciki-cikian, minuman yang manis, dan juga es krim. Halo, nama saya adalah Salsabila Rizkia. Sekarang aku mau kasih tahu tips menjaga sikat gigi agar tetap sehat digunakan. Teman kebersihan sikat gigi jangan dianggap remeh. Seringkali kebiasaan buruk menaruh sikat gigi secara asal-asalan di kamar mandi dilakukan beberapa anggota keluarga. Padahal kebiasaan seperti ini justru membuat sikat gigi jadi sarang bakteri blok. Mungkin teman-teman belum paham nih bagaimana cara menjaga dan merawat sikat gigi.
Halo, perkenalkan, nama saya Samuel Ferdian, NPM 141. Di sini saya akan mencoba menjelaskan alat-alat yang dipakai untuk pembersihan gigi. Mohon disimak ya. Jadi, alat yang dipakai untuk membersihkan gigi itu adalah yang pertama sikat gigi, lalu sikat lidah dental, lalu dental tape, kemudian ada pasta gigi. Selanjutnya ada dental floss, lalu ada pembersih lidah. Dan yang terakhir adalah obat kumur. Jadi, yang pertama itu adalah sikat gigi. Sikat gigi ini berfungsi untuk membersihkan gigi dari sisa-sisa makanan yang menempel setelah makan. Lalu alat yang kedua adalah pasta gigi. Pasta gigi yang dianjurkan adalah pasta gigi yang mengandung fluoride, karena pasta gigi yang mengandung fluoride itu berguna untuk mencegah gigi berlubang. Lalu selanjutnya adalah obat kumur. Nah, obat kumur ini mengontrol pertumbuhan bakteri dalam mulut dan membuat nafas menjadi lebih segar. Lalu, untuk membersihkan sela-sela gigi, kita dapat menggunakan dental floss maupun dental tape. Kemudian, alat yang dipakai selanjutnya adalah sikat interdental. Sikat interdental ini berguna untuk membersihkan gigi, terutama pada bagian yang sulit dijangkau oleh sikat gigi biasa. Lalu yang terakhir, kita tidak boleh lupa untuk membersihkan lidah kita dengan pembersih lidah. Pembersih lidah ini berguna untuk menghilangkan timbunan bakteri, jamur, dan sisa makanan di lidah. Untuk penjelasan hari ini cukup sampai di sini ya. Sekian video penjelasan dari saya. Terima kasih. Cara menyikat gigi yang baik dan benar. Kalian tahu nggak sih cara menyikat gigi? Sikat permukaan gigi dengan posisi membentuk 45 derajat. Lalu, sikat setiap bagian gigi bisa dimulai dari bagian yang biasa dipakai untuk mengunyah. Selanjutnya, bersihkan permukaan gigi bagian dalam dengan gerakan melingkar. Lakukan sebanyak 2-3 kali. Sikat seluruh bagian gigi kurang lebih 2-3 menit. Yang terakhir, jangan menyikat gigi terlalu keras karena dapat menyebabkan permukaan gigi terkikis. Yang paling penting, lakukan secara rutin ya. Makasih. Halo teman-teman, yuk kita ke dokter gigi. Dok, kenapa sih kita harus ke dokter gigi? Ke dokter gigi itu penting, karena gigimu perlu dicek apakah sehat atau tidak. Jika ada gigi yang terlihat berisiko terkena penyakit, dokter gigi akan merawatnya. Lalu, apa saja yang diperiksa selama pemeriksaan gigi, dok? Dokter gigi akan melihat apakah gigimu ada yang berlubang atau patah, dan juga seluruh keadaan di dalam rongga mulutmu. Ingat, periksakan gigimu setiap 6 bulan sekali secara rutin. Dan, bila ada masalah pada gigi, segera konsultasikan ke dokter gigi, supaya gigimu tetap bersih dan sehat.